Selamat bergabung dengan saya di blog channel. Di sini saya akan berbagi cerita sejarah dengan saudara dan sahabat-sahabat saya yang baik. Semoga saudara dan sahabat-sahabat saya temui dalam keadaan sehat dan mendapatkan kemurahan rezeki tentunya. Dan jangan lupa minum segelas air putih agar jiwa kita selalu tenang dalam mengikuti setiap konten cerita yang akan saya buat. Dan untuk memacu semangat saya dalam membuat konten-konten yang lebih menarik dan lebih baik tentunya, kami mohon bantuannya untuk mensubscribe konten kami ini dengan cara mengklik tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di blog channel. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai tata cara menentukan rainan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sebelum kita membahasnya, izinkan memohon Warung Grahe begini senyang di Pelarapan untuk Pangasung Kare. Di dalam menentukan hari rainan, pertama-tama kita perlu mengetahui yang dipakai patokan di dalam hal menentukan rainan. Rainan itu sebenarnya berasal dari kata raina, yaitu hari. Ada tambahan menjadi raina, itu merupakan hari-hari tertentu atau hari-hari yang dianggap suci. Yang perlu kita ketahui, karena hari-hari tertentu ini banyak sekali kita gunakan dalam hal kehidupan sehari-hari. Pertama, kita wajib mengetahui yaitu pertemuan antara Pancewara dan Saptewara. Ditambah lagi pertemuan itu. Nah, sekarang yang pertama yang ingin kita jelaskan, apa sih itu sebenarnya Saptewara? Apa itu Pancewara dan apa itu Wuku? Mengenai Saptewara, apa itu Saptewara? Sabte itu adalah 7, Wara itu adalah hari juga. Di mana Saptewara artinya sistem hari yang isinya 7 hari. Saptewara bagian-bagiannya adalah ada 7 gitu. Sama kalau sekarang itu ada map berisi 7 file. Itu sistem hari ini terdiri dari 7 hari. Yang pertama kalau bahasa Indonesianya itu ada hari Minggu, ada hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, untuk di Bali ada istilah untuk menyatakan hari-hari itu yang disebut dengan Saptewara. Yang pertama adalah Radite, Radite, kemudian Sumo, Anggara, Buddha, Uraspati, Sukra, dan Sanisara. Saptewara ini itu berasal sesungguhnya dari bahasa Sanskerta, di mana Radite ini diambil dari bahasa asal katanya adalah Raditya, itu Surya. Kemudian Somo itu berasal dari kata rembulan yang artinya rembulan atau bulan. Kemudian Anggara puniki adalah planet Mars. Pada zaman dahulu kita sudah mengenal planet yang sekarang disebut Mars. Kemudian Buddha nike Merkurius, Buddha Beraspati, Jupiter, Sukra punika Venus, Sanisara punika adalah Saturnus. Sangkal wenten bahwa niki napi Surya, Chandra, lintang telanggana. Nika sebenarnya berasal dari nama bintang dan planet. Itu yang disebut dengan Saptewara. Artinya bagian-bagian Saptewara diambil dari nama-nama surya dan planet.
Nah, mungkin yang perlu diketahui lagi adalah Pancewara. Pancewara puniki disebut juga dengan pepasaran. Nih, Dina Dumun puniki berhubungan dengan pasar. Adanya pemerataan ekonomi sebenarnya dari zaman dahulu sudah ada. Karena tradisi Bali kuno, utawi Jawa kuno ini sudah menerapkan pasar puniki bergilir dibuka. Dulu pasar Rumanis ke bawah, kakian. Pasar Rumanis ini ada di Medangin, tuh buka jam nih. Ya, pasar Medlon, pasar Paing mau buka, dan Raris malih Benyang, pasar Pon ane Kau buka, dan Raris ane Kaler, pasar Wage. Nah terakhir pasar di tengah mau buka, Klion di tengah. Klion, pasar Klion ini. Nah di dadosnya peredaran ekonomi kan merata dados. Ane kami boleh mendagang, mereka boleh masukkan, ane keluar boleh, ane Kau boleh, ane Kaler boleh, tuh di tengah. Begitu seterusnya. Ini pasar dadakan ke bawah. Terus begitu. Nah tradisi ini sebenarnya tetap berlaku walaupun tidak seperti namanya. Contoh mungkin sapuniki dia ada galungan buduk Klion buduk Klion galungan main pasar ya. Wendan odalan di pura gede karyo pasar dadakan ya. Begitu pergeseran tradisi. Sama dengan sekarang yin wendan tajan ya. Jang benjang muka tajan di pendam nggak sapuniki yin benjang yin buka tajian di Mesia, ini kan ada perputaran ekonomi. Artinya berpindah-pindah dia. Mungkin pasar tradisional sampun jadi pasar modern. Yen pidan ngadap celeng, ayo metai-tai. Kan pasar tradisional ikat mungkin ben adap di pasar swalayan kan. Siap masih perlu siap hidup pengen. Ben siap adap dia. Endang pun bersih, dadosnya perkembangan pasar memiliki sampun maju. Nah pepasaran itu kemudian disebut sebagai Pancewara, yaitu sistem hari yang berisi 5 hari, yaitu Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, itu mengenai Pancewara. Sabda Wara tadi sudah. Yang lagi satu sekarang yang perlu juga diketahui sebagai dasar dari penentuan rerainan adalah yang disebut dengan wuku. Wuku itu disebut wuku atau disebut juga ruas. Kadi wuku tieng, bukun tieng itu kan, bukan buku tulis ini. Wuku ini adalah ruas. Ini juga setiap ruas memiliki jumlah hari. Satu ruas harinya adalah 7. Artinya umur wuku puniki umurnya adalah 7 hari. Uling, Sumo, Angare, Budo, Beraspati, Sukre, Sanisare, Radite wuku baru. Nah nih, setiap Radite niko wuku baru. Wuku enten 30 nama wuku. Terus menikah nih, wenten pertama nanti Sinto, Landap, Ukir, Kulantir, Taulu, Gumrak, Warigo, Warigadean, Julungwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsio, Ujuk, Pahang, Kerulut, Merakih, Tambir, Mendangkungan, ada dua nasional, Matal, Uye, Menail, Rangbakat, Balo, Ubu, Wayang, Kelaung, Dukut, Watu Gunung. Wenten 30 nama-nama wuku. Nah mungkin dari mana asal muasal adanya wuku? Itu kan ada sih. Ngirim ya, misatu kedek nih. Penguning masih siro kuning alit-alit benjang perlu juga mengetahui ya diastu itu berbentuk cerita, artinya berbentuk dongeng, tetapi dongeng puniki kadang-kadang kan mengasihkan juga. Iya. Sekali mungkin nak sampun tuh dengan blender tengah. Nah sekali dulu nak tuh dengan blender pengunin masih. Nah sampun napi cerita dongeng tentang buku.
Nah ke bawah sapuniki kocak. Duk zaman kerajaan giling besi aja. Giling besi tongos nak giling-giling besi dibalik nana ada. Ulah sapun wentan tuh. Tongos penggilingan besi itu ada lah. Itu kerajaan giling besi. Hidup seorang Prabu yang namanya Prabu Watu Gunung. Prabu Watu Gunung puniki sangat kuat, artin sekitu kena nepi kitane. Wentan di kerajaan Sios, Madan Dewi Sinta Kasih di kerajaan Sinta, di mana ratunya bernama Sinta Kasih. Ne doten kan Prabu Watu Gunung. Watu Gunung. Doten kan. Sinta puniki boyo aja Dewi Sinta Ramayana ninta. Niki Sita Kasih ke bawah. Nah karena Prabu niki deman kan Dewi Sinta Kasih. Dewi Sinta Kasih masih nak yo ratu. Nagih yo prasyarat sebenarnya. Lamun Watu Gunung begitu kan. Tiang Bang tiang widangane lingah kalahan malu raja duang dasuk putus raja. Naro tiang kalnya. Berarti bumi dah kan. Bumi dah 28 provinsi kekuasaan. Mana sudah nak jaga. Nak jaga kan nah kekayaan Ya cuma kan ada raja pasti jen Pertanian Nah niko lantas Prabu Watu Gunung puniki nya ngisinin kena Dewi Cinta Kasih. Guling tugas niko raris setato gayan I Prabu Watu Gunung ngebug kerajaan. Guling kerajaan landap. Halah bah. Usan landap ukir. Halah meseban. Kulantir taulu nama-nama nikilah nama-nama uku. Kami kalahan ngantos di Sungsang kalah, kerajaan Ubu kalah, Balau kalah, tapi malah nih Dukot kalah, kami kalah ke-28. Nah setelah 28 kerajaan itu bisa ditaklukkan oleh Prabu Gunung, barulah Cinta Kasih puniki menerima cinta dari Prabu Watu Gunung. Tangge, Haris, Riki, sampun. Nah, yen caro napi berkasih-kasihan, Bersudah kasih sayang. bersudah kasih, yen caro napi kan usul-usul dua. Entan, nah napi dibelai napi nge, rambut puniki bit-bit kan ya nu Cinta Kasih. Nah, ditemukanlah di kepalanya itu bekas luka. Nah, ini ditanya oleh si Dewi Cinta Kasih. Prabu Watu Gunung, kenapa di kepala ini ada bekas luka? Coba diceritakan. Akhirnya Watu Gunung itu bercerita, kocak nu cenik Watu Gunung itu bengkong besar. Mereka memen puniki sedang yo ngegorengan. Ngabut sinuk suklit sehingga diorahin Prabu Watu Gunung nu cenik niki kau napi jeneng latag ya gedok kan dia duor itu masih kesek sumpit deh kira-kira nah uling sukat niku I Watu Gunung ngambul lagi ngambul. Nah karena Watu Gunung bercerita seperti itu, ingatlah Dewi Cinta Kasih kepada anaknya. Dan ternyata masuk yo, oh Watu Gunung nenek yang lah kan. Kemudian jegah kawet muda memiliki Dewi Cinta Kasih. Kati Watu Gunung sinawang nenek. Haris, I Dewi Cinta Kasih nawang karena uling cerita niki. Yen mingetin sebutan kenal. Ye, tadi patu aja panak kejadian. Yang telah panak pidan cenik sebuilah. Ulian bakat gedok aji sinuk suklit. Akhirnya Dewi Cinta Kasih berpikir sehingga di rago kang anten ngajak Diana seluruh buen daya kane kanan I Dewi Cinta Kasih ini Prabu Watu Gunung tiang dot pesan yang beli ngelakunan liu pang bertambah-tambah kewibawaan beli dari Prabu kaitan alasan yen nyidaya yang ini sinin yang dot beli masih ngalah kurnan sang video dari di
hayangna diturunan ngalih di swarga kena. Itu ngalih di swarga eko dayan si Sinta Kasih puniki pangayuyut di swarga. Ini nawang sido iwatu gunung mati di itu hentan alasan. Itu sebenarnya keinginan tujuan Memer, karena Memer artinya ibunya ini sudah merasa bersalah kalau kawin dengan anaknya, kan? Sudah kasih mikir kan diangkat dari itu waktu. Sebenarnya ibunya dari Watu Gunung, kan? Walau ulian iyo awet muda niki Dewi Sinta Kasih sing tawang niku Memer. Akhirnya nyak Watu Gunung kesuargahan niki ngalih Widyodari nak nyubas demen kan ya kan Sinta Kasih. Akhirnya Watu Gunung pergilah ke napi kesuargaan. Walau Dewi Sinta Kasih selalu memanjatkan doa agar para dewa itu meyangin yang sajo niki pana pengwenten lah bantuan dari para dewa. Akhirnya Dewa Siwo niki mirna. Dewa Siwo lalu memurti yang calon agung lekas. Nah terus apa dikore? Agung lekas kalau dewa kan memurti kepada angkal Dewa Siwo puniki bisa memurti yang disebut dengan Trimurti, kan? Bisa Nadi Brahmo, Wisnu, Wiswara, Brahmo, Wisnu, Rudra, kan? Iki Sanyang Siwo, Sanyang Memurti. Nah disinilah kemudian Dewa Siwa itu merubah wujudnya atau memurti dados Dewa Wisnu. Nah karena Prabu Watu Gunung puniki sakti pesan, sing mati di langit, sing mati di bumi, sing mati ban senjata buatan manusia. Ini sakti. Sing mati lemah, sing mati pedang. Dan luar biasa sakti. Belum menguasai. Akhirnya Dewa Wisnu puniki merubah wujudnya menjadi Narasimha Murti. Murti dados Narasimha. Berupa singa berbadan manusia, wan puniki wan singa. Akhirnya disinilah perang tanding melawan Prabu Watu Gunung. Nah Dewa Wisnu puniki karena beliau seorang dewa tentu memiliki kelebihan-kelebihan. Akhirnya karena Sang Prabu Watu Gunung puniki kan mempan ban senjata manusia, gecak niki gam kan Narasimha. Benyahan basang niki aji kupon, bes-bes niki. Bedah landas basang iya no. Prabu Watu Gunung. Sing mempan ban senjata manusia, menas tapi ada anto senjata buatan manusia, hukum jadi yang bes-bes. Ini lantas sing yo ban mati ban tang ban lemah. Sali kawan bes-bes. Sali kawan. Nah yo sing dia pedang, ban lemah. Kan sali kawan bes-bes. Tuh kendanan lah. Tahu kan bahwa sanu Indonesia kan dah. Do ya akhirnya do dicap-cap yo. Sing bang lali sali kawan ini dah. Jadi ke Raido Pingit harus Raido Pingit bisa kalah gitu Raido serah. Laris sing jo di langit mati, sing jo di bumi mati, sing dadi apa ada sing kalah yo. Sing mati-mati yang di langit matian, sing mati di bumi matian, sing mati di dhuwur pabinan bes-bes. Nah aben kan ya nu. Tapi ada niki Narasimha bes-bes dhuwur pabinan selikawan. Matilah Sang Prabu Watu Gunung. Yo puput laris kisah artinya Dewi Sinta Kasih puniki dan payu subuh nganten ngajak Watu Gunung. Dan kejadian ini dicatat sebagai nama-nama Wentan Sinto, Wentan landap kerajaan yang sampun taklukkan kan Watu Gunung, dan Watu Gunung dipakai nama untuk terakhir. Oh, kan lados nganten serembiang lados. Berarti Watu Gunung ini memang benar-benar anak dari Dewi Sinta Kasih. Makanya doa sang ibu ini didengar oleh Dewa Siwa.
Nah, nama-nama itulah kemudian dipakai menjadi nama wuku. Nah, ini sebenarnya menurut cerita dongeng Yen Dijo Kerajaan Giling Besi. Nah, gue kan tanawa aten tawentan prasasti, maka disebut dongeng mitologi. Oke, sekali makin itu ada yang buku itu kan katus makin kalian ring umat iraku di Bali dengan dah. Namun secara matematika, kenapa jumlah wuku itu ada 30? Memang sudah ditentukan berdasarkan siklus nanti kalenderan. Nah, kembali sekarang ke Sabtu Ware, sampun di babahan tuni wenten panca ware, wenten wuku. Nah, ketiga hal ini merupakan hal pokok untuk menentukan rainan-rainan yang ada di Bali atau pada waktu juga di zaman Bali kuno atau Jawa kuno, untuk menentukan atau yang ditentukan di dalam kalender tahun Saka. Ini yang dipakai. Makanya ketika irago tenawang tanggal lahir, kuala nawang otona niraga, berarti tanggal lahir bisa dicari dari oton puniki. Ketiga ini menjadi hal yang penting. Dan patokan Sabtu Ware, Panca Ware dan wuku inilah dipakai untuk menentukan letak rainan-rainan yang ada di Bali. Nah, sekarang kita masuk puniki. Bagaimana tata cara menentukan rainan-rainan atau hari raya yang menggunakan patokan wewaran ini berdasarkan pertemuan Sabtu Ware, Panca Ware, dan wuku. Nah, kita menggunakan jari tangan kiri. Kita bisa menentukan rainan cuma dengan tangan ini saja, sehingga nanti inilah menjadi konsep yang sangat mudah untuk mengingat rainan, termasuk hari-hari lain yang berhubungan nanti dengan rerainan atau hari raya. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kalau jatuh di sini, ini namanya pertemuan antara Buddha dan Klion. Buddha Klion ini. Berarti Sabtu Warunya Buddha, Panca Warunya adalah Klion, Buddha Klion. Nah, niki di sini kita sebut tumpak. Tumpak nika pertemuan Sabtu Ware, Sanisara, dan Sanisara Klion, Mas Ege. Tumpak ke bawah. Sesama nika. Rares diriki wenten Buddha Wage. Buddha Wage atau Buddha Cemang. Berarti Sabtu Warunya Buddha, Panca Warunya Wage, disebut Buddha Wage atau Buddha Cemang. Nah, niki Anggara Kasih niki. Anggara Klion. Nggih. Sabtu Warunya Anggara, Panca Warunya Klion. Nah, niki Anggara Kasih, Anggara Klion. Sabtu Warunya Anggara, Panca Warunya Klion. Nah, niki di kacing pun niki prai sebenarnya. Kago bang prai, niki mendaging prai. Jadi Buddha. Tapi wow niki Buddha Klion. Tumpak nih, Sanisara Klion nih. Niki Buddha Wage. Niki Anggar Kasih, niki Mang. Nah, sekarang kita kawinkan dengan wuku. Wuku kita hitung dari niki Sinte, Landap, Ukir, Kulantir, Taulu, Gumra, Gumali, Wariga, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita Buddha Klion. Itu sama nika tadi. Buddha Klion ini adalah Buddha Klion. Buddha Klion Sinte berarti Raina. Itu sama nika nih. Buddha Klion Sinte Raina napi. Pekan besi ya. Buddha Klion Sinte Landap. Hanya disebut Landap, tumpak Landap dadawasi. Sanisara Klion Landap, tumpak Landap. Landap usan Landap wenten Buddha Cemang, Buddha Wage. Niki Sinte Landap Ukir. Buddha Wage Ukir. Atau Buddha Cemang Ukir tenan nih. Ukir Kulantir, Anggar Kasih Kulantir, Taulu Rai dulu. Taulu Gumbrag malih Buddha Klion Gumbrag.
Budok Leon ini tetap Budok Leon ya. Budok Leon Gumrak, Wariga, Mbak aman Wariga. Pengarah. Mbak pengarah. Wariga, Warigadean, Budo Cemeng, Warigadean. Budo Cemeng, Warigadean, Julung Wangi, kasih Julung Wangi. Ya, 14 galungan nih. Julung Wangi, Sungsang. Baik. Budo Leon Dungulan kan sampun galungan. Nih. Dungulan Kuningan, Kuningan. Ini setelah tumpak lagi di 7 niki nggih. Tumpak Budo Wage Kuningan Langkir. Langkir ya. Budo Wage Langkir, Langkir Medang Sia. Kasih Medang Sia. Wujud rai male. Pahang, Budo Leon Pahang. Makane. Usan Pahang, Rulut nih. Tumpak Rulut Merakeh. Budo Wage Namir, kasih Namir nih, Medangkungan, Matal ini, Budo Leon Matal ya, Matal, Uye, Tumpak Uye Menail, Perang Bakat, anggar kasih Perang Bakat, Balo Ugu, Budo Leon Ugu, Wayang Tumpak Wayang, Wayang Kelau, Budo Wage ini Kelau, dalam ring rambut sedana nih. Klau dukut, kasih dukut, aduh. Nah inilah yang dijadikan patokan sebagai pedoman untuk menentukan rainan yang berdasarkan wewaran pertemuannya Pancewara dan Saptewara ditambah dengan uku. Niki ngebuat pisan karena dulu sebelum ada perkelenderan banyak seperti sekarang, ini dipakai untuk mengingat Bibi Galungan. Berarti mungkin ben mingguan kal rainan usan Budok Leon pasti sampun tumpak bisa meninggal usan tumpak pasti ke sampun Budo Cemeng, Budo Wage, usan Budo Wage nggak kasih hai alih Budok Leon kita. Inilah dipakai patokan sehingga kita selalu ingat dengan hari dan reraina. Nah, sapunika demun dan mulai jebos kita mencoba mendiskusikan nyak sing cocok yen mengalih rainan niki itu sama dengan cocok dan sehingga inilah nanti dipakai untuk menentukan hari-hari yang ya. Nah, kan disuruh diamdakan mungkin surah yang mau dikatakan mana Jumat Om Swastiastu. Nah, sambil tak kenal yang rainan tadi mungkin dasar Pancewara Saptewara itu sama itu yang derah mungkin bulanan ragu di Bali itu tetap belas Sudirman sama itu. Nah, mungkin tiap tak kenal mungkin makin kan Budok Leon yang Budok Leon gerah tumpak udah raina laris yang Budok Leon udah ngasih di Bali. Namun itu dengan kakek dijam mungkin mangluwenten pandak-pandakan yang benjang alit-alit mungkin mangluwenten untuk nyengertos yang tindikan kakek dijam susah semua Pak Man. Nah pertanyaan sana wau kan wenten petaken kakian uling Budok Leon ngererah tumpak puniki berapa hari. Nah niki karena niki wuku ya Sinto, landap, ukir, kulantir, teulu, gumbrak itu sebenarnya nih. Satu wuku umurnya 7 hari. Berarti setiap loncatan niki berjarak 7 hari. Dan nah sekarang permasalahannya niki kan Budok Leon. Tumpak puniki adalah sanis cara Leon. Nah sekarang uling Buddha ngerah Buddha 7 hari. Nah karena niki adalah sanis cara itu. Berarti kan ditambah niki Buddha usan Buddha Beraspati Sukra sanis cara tambah 3 itu tambah 3 berarti 10 hari. Berarti Budok Leon ya Dasar lemang Buddha Leon ngerah sanis cara Leon itu lamanya adalah 10 hari. Buddha Leon ngerah Budonya niki dilandap itu kan 7 hari karena niki sanis cara Leon ditambah lagi 3 hari di 10 hari ya. Ada pertanyaan yang kedua uling landap dengan aneh ngerah hanggar kasih udah lemang bisa menikah nah
Nah niki landap gitu mun, landap, ukir, kulantir. Nah tapi istilahnya ngeh di kulantir. Kan nih. Berarti ini loncatnya 7 hari. Berarti 14 hari niki. Nah karena niki adalah di Sabtu, ngererah di Anggara Kasih. Kan nih. Nah niki kan 7 hari, 14 hari nggih. Ulin di hari Sabtu mundur tadi ngalih anu niki. Ngalih peng hari Anggara. Di Gudang Lemang mundur niki. Anggara, Buddha, Beraspati, Sukra, Sandisara 4 hari mundur. Berarti 14 kurang 4 bin 10 hari mesti niki. Atau 10 hari. Niki 7 hari. 7 hari kan 14 iki. Nah niki uling Sabtu niki. Sabtu ngererah Anggara pun niki. Udah lembang dah dosa iki. Yen Sabtu ngererah Sabtu kan 14 hari ini kan. Nah niki dia di Anggara itu kan mundur malih udah lembang wow 4 hari ya. Nah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di 4 hari ya. Berarti 14 kurang 4 10 hari. Yang bilang-bilangin Mas. Cekin tumpak lah. Makasih 10 hari ya kan. Uleng di Tumpak nih. Nah tumpak niki. Tumpak ngerah Anggar Kasih malih 10 hari. Sabtu niki. Sabtu ke Anggar Kasih, Anggar Klio niki. Dan yen uleng Sabtu ngerah Sabtu 14 hari. Di Anggara niki jatuh. Dan sebelum Sabtu, dan nih sebelum Sabtu berarti kan mundur artinya dikurangi 4 hari, 10 hari ya. Nah yang angen anu niki negepin mangde semakin terang, dan nih semakin tatas. Bunapi, yang semua di kiosan mun itu kakian ayam itu nanti tenang ngapain, jadi itu sarang-sarang begini, mana jangkap rasa. Oke. Tidak jadi wontenan pitaken ring Haji itu kan. Turung tidak puniki wontenan pitaken lugaraya tidak aturan. Nggih, ada membuat takenan tidak ring Haji puniki. Nah niki indek ulana niki. Nah niki iya nulana niraga Hindu itu kan. Terus telung nasi 5 hari, kan? Nah, rane niki ring kalender niki, wenten telung nasi bersih, wenten telung nasi, wenten 2 nasi putus Raina itu seperti. Sampun napi antuk ngererahan nike, mangde sami jangkep, kan? Mangde ten kadi titiang pun niki keragu-raguan niki. Dan Rainan ring kalender, ulana ring kalender, ring Rainan ring Kiraga Hindu. Nggih, dengan penentuan iki ya kalau nikah wae. Nggih. Wetah muniko tadi tiga ngomong ngantina pitaken ring Haji. Nggih, berusaha. Nggih suksmo puniki, sapuniki pitaken Pak Mas. Salah sami ya. Di kalender puniki kan banyak ditulis umur kalender kan hanya 31. Kalau udah 31 ada yang 30. Di bulan Februari ada Yang 28 atau 29. Kenapa bulan Bali itu jumlahnya 35 hari? Bagaimana konversinya ini? Tidak kena maksud ini. Di mana dipakai? Nih, kok bisa berbeda gitu. Lalu penerapannya ngai bingung. Nih 35 orahan kenyataan di kalender 31 dengan nih. Nah niki tiang mencoba puniki menjawab petakan sana becik wau puniki memang benar untuk bulan Bali, bulan berdasarkan wawaran dan pertemuan buku ini memang jumlahnya 35 hari, 1 bulan itu 35. Perhitungannya begini, niki kan Budo Klion ngerah Budo Klion niki kan 7 hari niki. Sinta, landap, ukir, kulantir, taulau, gumrang. Umur buku 7 hari ini. 7 hari 1, 2, 3, 4, 5. 7 kali 5 35. Entah nih.
Laris terus begini, ini baru 1 bulan. Kalau nanti 3 bulan, berarti 35 kali 3. Nah, perbedaannya begini. Di kalender ada tertulis umur setiap bulan itu rata-rata 30 atau 31 kan gitu. Perbedaannya pengkeniban sapuniki. Wenten anak lahir misalnya 7 Januari. Berarti Januari, Februari, Maret, 7 Maret berarti dia berumur 3 bulan. Ternyata nih. Nah, wenten rainan di Bali ada yang rainan 3 bulanan, utawi ke bawah nyamutin. Ini juga 3 bulan menurut perhitungan kalender tahun Saka. Pertemuan wawaran niki. Nah, cara menghitungnya seperti niki. Jika dia lahir tanggal 7 Januari misalnya, anggap Budo Klion pun niki. Kita tidak menggunakan patokan 7 Januari niki. Budo Klion yang patokan. Ya, betul nggak ugar-ugar. Budo Klion pertama, Budo Klion, niki kan Budo Klion. Kati ngerah Budo Klion umur 1 bulan. 35 hari. Nih, buen kati Budo Klion bicepok. Berarti 2 bulan len napi hitungan Bali. Berarti selama 70 hari kamu nikah. Nah, Budo Klion bin cepok nyamutin pun niki. Berarti yen mendaging sambutan ke bawah nyamutin, yen mendaging gunting rambut mau petik ke bawah mau petik kan. Dan ini perbedaannya. Sehingga ada siklus begini. Kenapa tadi buku itu adalah jumlahnya 30? Itu bermaksud membuat siklus 210 hari. Karena Sabtu Ware, Panca Ware kan 7 dengan 5 dengan 30. Buku ini kan 30. Ini bertemu di angka 210. 7 kali 5, 35 kali 6, 210. 210 inilah disebut nanti siklus 6 bulan. 6 bulanan. Makanya, nah setiap 6 bulan, otonan puniki nggih, Budo Klion Watu Gunung misalnya. Ingat Benjang Batu Gunung, Budo Klion Watu Gunung pas itu. Hari kelahiran kita 210 hari. 210 hari. Makanya hari otonan dengan ulang tahun kan berbeda jatuhnya nih. Berbeda, nikalah perbedaan perhitungan dengan menggunakan wawaran puniki dengan pertemuan dengan buku dengan kalender nih. Ya, kalau kalender menggunakan kalau ulang tahun kan menggunakan kalender. Nih, kalender tanggal bulan. Yang otonan bulan Bali. Nah, bulan Bali niki Budo Klion cara tiang misalnya Wrespati Wage Sungsang gitu nih. Nah, itu yang dihitung kapan jatuhnya Wrespati Wage Sungsang. Itulah otonan. Itulah disebut dengan otonan. Otonan itu berlaku 6 bulan. 6 kali berturut-turut datang. Itu disebut dengan otonan. 2 kali otonan 1 tahun. Nah, berjalan, kalender itu berjalan juga. Otonan Niraga berjalan, tetapi Otonan Niraga tidak mengikuti tanggal tahun Masehi, tetapi menggunakan pertemuan wawaran tadi. Pertemuan wawaran, Pancawara, Sabtawara, dan buku. Itu yang terpenting. Dan untuk mencari yang lain, Ekowara, Duiwara, Triwara, niki berdasarkan yang ini kunci sebenarnya. Yang Sabtawara, Pancawara, dan buku merupakan kunci untuk menemukan wawaran yang lainnya. Hari-hari yang lain. Makanya lamun tan uneng ken tanggal kelahiran, uneng ken otonan, bakat bengacak nih. Dan presiden untuk menemukan tanggal berapa dia kelahirannya. Dan bisa dilacak. Nggih. Iki dios gede dengan Nggih. yang satu itu rasa kemarin gitu kan. Nggih. Yang bacang dan mewajangan kadang Nggih. dan kenian untuk hari kelahiran yang kejero yang kebukuran membacakan sabun api ketampen atau Mudah-mudahan yen kene banantuk sabune. Mau tuh sabut ngelasan iki kelpi aji pamange. Asal pange di tanggal kelahiran atau di hari lahir itu panine kene sedang. Nggih, kebalikannya juga yen tanggal lahir keni berarti otonan keni. Sebaliknya yen otonan keni tanggal lahir dan keni bisa juga dicari. Dan makanya yen gumun dilontar-lontar kan terwenten tahun. Dia menggunakan
warga warna napi buku napi bisa dilacak dengan menggunakan konversi tadi sehingga tahunnya bisa pas gitu. Ini amuniko dumun presiden untuk tiang Natalan ini menentukan hari-hari rainan berdasarkan jari tangan kiri. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Apalagi untuk generasi. Karena tradisi ini semakin lama akan semakin langka. Dengan pertemuan ini, dengan diskusi ini, mudah-mudahan hal ini bisa membantu. Kalaupun sangat sedikit sekali. Timbang-timbang juga kita tidak berbuat apa-apa. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Mudah-mudahan di lain waktu nanti ada kesempatan yang lebih baik untuk kita bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Dan jangan lupa agar mendapatkan konten-konten yang lebih menarik, jangan lupa untuk mensubscribe atau nge-like dari konten kami. Akhir kata, saya ucapkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sukses.